Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kembali kita lanjutkan materi pelajaran kita fisika kelas 11, yaitu tentang dinamika rotasi. Pada kesempatan ini saya akan mengulang kembali bagaimana cara menentukan momen gaya yang bertanda positif dan bagaimana menentukan momen gaya yang arahnya bertanda negatif. Kita kemarin sudah menyepakati kalau arah gaya itu seperti ini misalkan. Nah, jadi kalau arah momen gayanya mengakibatkan suatu benda berputar ke kanan, kita sepakati kita beri tanda positif. Misalkan seperti ini. Ya, ini otomatis nanti akan membuat tongkat berputar ke kanan. Ini akan membuat tongkat berputar ke kanan. Yang ini akan membuat tongkat berputar ke kiri. Maka nanti penyelesaiannya adalah di sini akan ada dua momen gaya yang positif, yaitu momen gaya yang dihasilkan oleh F1 dan momen gaya yang dihasilkan oleh F3. Sedangkan momen gaya yang dihasilkan oleh F2 itu negatif, ya, karena akan membuat tongkat berputar ke kiri. Ya, penyelesaiannya seperti ini. Ya, ini dia. Jadi F1D1 ya, di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, hari ini akan saya kuatkan lagi bagaimana menentukan momen gaya positif dan negatif sesuai perjanjiannya. Di sini saya sajikan sebuah animasi seperti ini. Jadi misalkan balok 20 kg saya letakkan pada jarak 1 meter, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ya. Jadi semakin jauh dari sumbu rotasi, maka kecepatan berputarnya semakin besar. Demikian juga kalau dipindahkan ke 3 meter seperti itu. Nah, kita lihat kalau 20 kg kita letakkan pada jarak 1 meter, maka kecepatan berputarnya seperti ini. Nah, ini tidak lain sama dengan yang 5 kg kalau diletakkan pada jarak 4 meter. Seperti itu. Nah, apa akibatnya kalau di sebelah kiri yang dulu 20 kg kita letakkan di 1 meter? Ya, maka otomatis dia akan dalam keadaan seimbang. Seperti itu. Karena 5 kali 4 sama dengan 20 kali 1. Nah, sekarang bagaimana menentukan positif dan negatifnya? Jadi ini saya lepas dulu. Ya, misalkan kita pakai yang 10 kg. Ketika yang 10 kita letakkan di kanan, maka dia jelas akan tongkatnya berputar ke kanan. Kalau yang 10 kita letakkan di kiri, maka dia akan berputar ke kiri. Ya, kenapa? Ya, karena arah gayanya ke bawah. Gitu ya. Jadi kalau diletakkan di kanan, berputar ke kanan. Berarti kalau ada gaya di kanan yang arahnya ke atas, otomatis sama menghasilkan keadaan di mana ini diletakkan di kiri. Gitu ya. Kemudian kalau ada gaya yang arahnya ke atas di kiri, berarti sama dengan kasusnya yang di kanan ini kalau arah gayanya ke bawah. Saya beri satu contoh kembali terkait ini. Ini ada sebuah contoh soal. Ya, semua gaya tegak lurus dengan tongkatnya. Sekarang persoalannya adalah kita harus menentukan mana gaya yang menghasilkan momen gaya positif. Jadi itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu ketika bertemu dengan soal seperti ini. Nah, sekarang mana gaya yang momen gayanya positif? Mari kita lihat. Ya, ini di kanan tadi kan membuat perputarannya ke kanan. Otomatis yang arahnya ke atas berarti membuat perputarannya ke kiri. Sebaliknya yang arahnya ke bawah di kiri akan membuat berputar ke kiri. Sedangkan yang arahnya ke atas akan membuat berputar ke kanan. Jadi yang ini arahnya sama dengan yang di kanan arahnya ke bawah. Jelas ya? Sebaliknya yang arahnya ke atas di kanan akan membuat tongkat berputar ke kiri sama dengan yang di kiri yang arahnya ke bawah. Ya, seperti itu. Oleh karena itu kita dapatkan bahwa torsi oleh F1 ini sama arahnya dengan, ya, sama tandanya dengan torsi oleh
3. Sebaliknya, torsi oleh F4 itu sama dengan arahnya dengan torsi yang dihasilkan oleh F2, ya, sehingga kita akan menghasilkan jawaban seperti ini. Ya, di sini tidak ada sin alfanya atau sin theta karena memang semua sudah tegak lurus. Jadi kalau dimasukkan sin 90 itu hasilnya sama dengan 1. Maka di sini semua dikalikan dengan 1. Ya, sehingga hasilnya adalah sama dengan 6 Newton meter. Ini. Kemana arah rotasinya? Sesuai dengan perjanjian. Anak-anak ya. Jadi sesuai dengan perjanjian, kalau tandanya positif, maka ini arah rotasi ke kanan. Ya, kanan ya. Kalau negatif, berarti arah rotasinya ke kiri. Seperti itu. Ya, ini perjanjian. Terus bagaimana dengan, mungkin anak-anak pernah belajar di ruang guru ya atau di buku, itu kalau mutarnya ke kiri itu yang torsinya positif, jadi yang ini gitu ya. Jadi yang mutar ke kanan itu yang negatif. Itu sebetulnya nggak salah juga ya. Jadi nanti perjanjian di awal akan menentukan kesimpulan kita di akhir gitu ya. Kalau kita ngambil yang ke kiri yang negatif gitu ya, yang ke kanannya yang negatif atau kirinya yang positif, maka ini nanti hasilnya minus, maka kesimpulannya tetap sama. Jadi seperti itu ya. Ya, kenapa kok yang ke kiri positif? Ya, itu sebetulnya bisa perjanjian saja ya, sama dengan dulu ketika kita belajar hukum Newton. Jadi kalau ada gaya ke kanan positif, gaya ke kirinya negatif ya. Yang ini positif, ini negatif. Nah, kan bisa saja misalkan gaya yang ke kiri, misalkan ada orang membuat perjanjian gaya yang ke kirinya yang positif, terus ke kanannya yang negatif, itu sah-sah saja sebetulnya. Ya, cuma ini jadi maka nanti kondisinya kan tergantung perjanjiannya. Kalau jumlah gaya, kalau kita pakai perjanjian di atas, kalau jumlah gaya positif berarti dia bergerak ke kanan. Kalau kita pakai perjanjian di bawah, kalau jumlah gaya positif berarti dia bergerak ke kiri. Jadi seperti itu, sama dengan momen gaya. Itu ya, supaya anak-anak tidak bingung ya, siapa tahu belajar di YouTube atau di mana gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak ada persoalan ya. Ini kenapa saya menggunakan aturan ini, karena kita terbiasa kalau positif berarti ke kanan, supaya gampang ingatnya saja. Jadi tidak salah. Anak-anak ya. Mungkin itu saja untuk materi ini. Ini hanya sekedar menguatkan bagaimana menentukan momen gaya positif dan bagaimana menentukan resultan momen gayanya. Mungkin itu saja untuk sementara. Setelah ini saya akan lanjutkan dengan materi momen inersia dan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.